Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini yang pastinya seru dan penuh info penting. Kita bakal ngobrol santai nih sama para narasumber kita tentang hukum pembiayaan di bank syariah. Gimana sih cara kerjanya bank syariah dan bank konvensional gitu. Buat teman-teman sekalian semuanya yang penasaran sama materi pembahasan yang kita bahas kali ini, stay tune ya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, alangkah baiknya mari kita perkenalkan diri dulu. Halo guys, perkenalkan nama aku Respa. Saya selaku host di sini dan saya agak sendiri tentunya, ada rekan-rekan saya sekaligus narasumber. Bisa perkenalkan diri dulu, Mbak Alia. Halo, nama saya Alia Dewi Fereni, saya di sini sebagai pegawai bank. Halo, nama saya Reva Maulidina Jatira sebagai pegawai bank. Oke, kita udah memperkenalkan diri ya guys ya, biar kita makin dekat sama kalian semua. Oke, kita langsung aja masuk ke materi pembahasan yang pertama. Kita akan nanya ke Mbak Alia dulu deh, ke Mbak Alia. Oke, Mbak Alia, aku mau nanya nih, bisa tolong jelasin gak sih apa bedanya cara kerja perbankan syariah sama cara kerja perbankan konvensional yang biasa gitu? Dan kenapa sih bank syariah itu terkesan yang beda gitu di kalangan masyarakat Indonesia gini? Bisa tolong jelasin nggak? Nah, jadi perbedaan dari bank konvensional sama bank syariah itu adalah dari aturan dan cara dapetin untungnya. Bank konvensional kan biasanya memakai bunga ya. Jadi misalkan Mas Respa meminjam uang ke bank konvensional, Mas Respa harus bayar bunga plus pokoknya. Sedangkan kalau dalam bank syariah itu kan dilarang karena itu kan dianggapnya riba. Yang dimana itu kan dilarang dalam syariat Islam. Jadi bank syariah biasanya memakai sistem bagi hasil. Nah, misalkan nanti ada yang telat bayar, bank konvensional biasanya langsung mengenakan denda bunga ke nasabah, yang dimana itu menambah berat buat nasabah ya. Karena kalau dalam bank syariah itu biasanya dirundingin terlebih dulu, ngobrol baik-baik. Nah, nanti dendanya itu dipakai untuk kegiatan sosial dan bermanfaat. Jadi kalau kita memakai bank syariah ini sebenarnya jauh lebih positif ya sebenarnya. Iya. Baik itu dari pengolahannya atau penggunaan sumber daya manusianya mungkin. Tentu saja udah memiliki syariat Islam gitu. Dan juga walaupun tadi yang saya tangkap ya, kalau misalkan di bank konvensional, kalau misalkan teman-teman sekalian minjam terus telat, itu pasti kena biaya dendanya yang cukup besar dari hasil bunganya mungkin ya. Dan kalau misalkan di bank syariah itu enggak guys, itu walaupun ada juga denda, tapi itu lebih positif digunainya buat kegiatan sosial, benar ya? Iya. Ya. Selanjutnya nih kembali ya Mas ya. Kenapa sih kita tuh harus penting atau tahu hukum dasar pembiayaan di bank syariah itu, apalagi buat teman-teman sekalian yang belum pernah menggunakan bank syariah itu? Bisa dong jelasin. Hukum pembiayaan di bank syariah itu semua transaksi kan harus syariah sesuai namanya. Ya. Nah, di sini itu menghindari riba dan ketidakadilan. Apalagi di zaman sekarang yang banyak teman-teman mungkin yang mau buka usaha, ini bank syariah ini bisa menjadi pegangan pembiayaan agar transaksi kalian lebih halal, transparan, dan juga adil. Jadi di bank syariah itu memang kita menggunakan syariat Islam tentunya, dan itu memang harus secara adil dan secara merata gitu. Jadi nggak ada nasabah atau customer gitu yang menggunakan bank syariah utamanya itu mengalami kerugian gitu, karena dari nasabah maupun pihak bank itu memang sama-sama hasil yang sama gitu, jadi nggak ada kerugian gitu ya. Terakhir nih buat Mbak Alia, aku mau nanya tentang kalau misalkan kita bahas tentang hukum gitu, apa sih prinsip dasar hukum di pembiayaan bank syariah gitu, terus yang dipatuhi dalam proses pembiayaan bank syariah itu apa gitu yang harus dipatuhi? Prinsip utama dalam bank syariah itu ada 3. Yang pertama, ada akad harus jelas dan adanya kepastian. Jadi kita harus tahu besaran nominal yang harus kita pinjam ke bank syariah dan kapan waktu pengembaliannya. Lalu yang kedua itu ada riba atau bunga, terhindar dari riba dan bunga. Lalu ada resiko untung rugi harus ditanggung bersama supaya adil. Ini penting banget agar nasabah dan bank itu saling
percaya satu sama lain. Ya, jadi itulah pentingnya tentang hukum atau prinsip-prinsip dasar yang ada di bank syariah, yaitu ya agar kita merasa adil gitu, kayak pastinya gitu antara nasabah dan juga pihak banknya gitu. Selanjutnya aku mau nanya tentang repo. Sebelumnya makasih buat Mbak Lea tentang penjelasannya. Selanjutnya kita bakal nanya ke narasumber selanjutnya, Mbak Reva gitu. Ya, Mbak Reva, aku mau nanya nih tentang apa aja sih gitu jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah gitu, buat teman-teman sekalian yang pengen menggunakan gitu. Soalnya dari Mbak Lea pas jelasin, kayaknya aku sedikit tertarik gitu buat coba bank syariah gitu. Bisa tolong jelasin nggak gimana sih jenis-jenis itu apa aja gitu? Oke, saya akan menjelaskan kayak jenis-jenis pembiayaan bank syariah itu ada banyak banget ya teman-teman. Yang pertama itu ada murabah. Murabah itu kayak sistem jual beli, tapi margin untungnya itu yang telah disepakati. Terus yang kedua itu ada mudharabah dan musyarakah. Mudharabah musyarakah itu kayak kerjasama setiap modal. Terus yang ketiga itu ada ijarah. Ijarah itu ada sewa menyewa. Terus ada yang keempat itu ada qard dan hasan, itu pinjaman tanpa bunga untuk membantu orang lain. Yang kelima itu ada jual beli buat proyek, itu semacam istisna sama salah. Ya, itu ada beberapa jenis yang tentunya ada di perbankan syariah gitu. Ada mudharabah yang dimana itu disepakati marginnya dari awal gitu, kalau misalkan kita mau pinjam ya gitu, atau melakukan akad. Dan juga ada ijarah tadi ya, yang itu dimana sewa menyewa gitu. Ya, next kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi soal tentang jenis-jenis pembiayaan, aku mau nanya nih, kenapa sih pembiayaan di bank syariah harus beda banget sama bank-bank konvensional yang biasa gitu? Apa urgensinya gitu? Soalnya kalau dalam Islam itu ada yang menganggap kita dari riba, spekulasi nggak jelas, judi yang bikin kita kerugian, tidak adil. Jadi bank syariah itu harus semua transaksinya itu harus sah, kayak adil supaya ekonominya bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau misalkan yang tadi dijelasin dari Bareka itu, ya kalau di bank syariah itu kita memang sangat menjauhi hal-hal yang sangat merugikan, yang negatif. Jadi kita di bank syariah itu mengurangi spekulasi yang aneh dari tanggapan dari customer yang pengen mencoba di bank syariah gitu. Jadi kita mengurangi hal-hal yang negatif gitu guys. Apalagi di bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip yang ada di agama Islam itu. Terakhir, aku mau nanya nih, tujuan utama di bank syariah itu selain cari untung itu apa? Karena yang kita tahu di bank syariah itu kan tanpa riba ya. Pasti teman-teman sekalian pada penasaran, di bank syariah itu kan nggak ada riba, terus untungnya dari mana? Nah, pertanyaan aku, selain cari untung itu cari apa gitu? Aku akan menjelaskan tentang tujuannya ya. Tujuannya itu menjaga nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Terus supaya keuntungannya gak cuma buat satu pihak saja, bank dan nasabah itu bekerja sama untuk barengan gitu, kayak enjoy deal profit, supaya kayak ada kerugian ya kita kerja sama bareng-bareng, jangan ada sampai yang satu ke pihak ini, yang satu ke pihak ini. Jadi kayak semuanya itu kayak harus kerja sama bareng, gak boleh kayak beda-beda pihak. Terus biasanya cuma satu jalan, gak boleh kayak berbeda-beda jalan, kayak cuma ya udah kita harus satu jalan, gak boleh ada yang satu ke sini, yang satu ke sini. Intinya kayak kita tuh cari berkah. Intinya dari penjelasan tersebut, kita tuh nggak bisa membeda-bedakan satu sama lain guys gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya bagi kedua narasumber. Jadi kesimpulannya gitu, buat teman-teman sekalian semuanya yang pengen menggunakan produk-produk di bank syariah gitu, terutama dari bank konvensional, teman-teman kan udah tahu nih
di bank syariah itu kita nggak mengenal riba, kita mengenalnya sistem bagi hasil. Jadi baik dari nasabah atau customer gitu, dari pihak bank itu tidak mengalami kerugian. Dan kalaupun misalkan teman-teman meminjam itu membalikannya lebih dari waktu yang telah ditentukan, itu walaupun kena denda tersebut tidak diterima oleh pihak bank, melainkan itu dialokasikan dana tersebut ke kegiatan yang positif seperti kegiatan sosial gitu ya. Dan kita juga banyak sekali akad-akadnya gitu. Tadi ada mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman sekalian semuanya, jangan ragu buat menggunakan produk-produk bank syariah gitu, terutama di pembiayaan gitu. Kita juga udah tahu kan tadi hukumnya, prinsip-prinsipnya gitu, bahwasanya memang bank syariah ini landasannya memang dari syariat Islam gitu guys, nggak menggunakan riba. Jadi udah clear ya, udah jelas gitu. Baik, terima kasih buat para narasumber kita. Kita akhiri podcast kita kali ini. Makasih buat teman-teman sekalian yang udah menonton podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Dadah, see you.